Oke, berjumpa lagi dengan saya Beras Merah Channel. Backgroundnya semrawut ini ya. Yang background semrawut ini saya pasti kontennya ini pasti akan tentang keluarga lah ya. Kebetulan karena barusan mendapat momongan lagi mulai kemarin sampai hari ini tuh saya ngurusi untuk pembuatan akte sama perubahan KK otomatis ya. eh Bagaimana prosedurnya, terus berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan dan estimasi biaya berapa. Simak terus, tonton terus video ini sampai selesai. Dan untuk yang saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bersedia menonton terus mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum mohon ya subscribe, komen, like, and share Beras Merah Channel. Semoga channel ini bisa berkembang dan selalu bisa memberikan informasi, inspirasi atau motivasi dari orang-orang atau kejadian atau tempat-tempat di sekitar kita. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka aku akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Oke lah ya. Intinya dari kemarin itu saya ke kantor Capil ya, Capil yang berada. Oh iya, ada yang kelewatan. Ini saya ngurus akte untuk anak saya itu di Kabupaten Blitar, terutama Kecamatan Sengat, karena domisili saya, KTP saya itu masih di Kecamatan Sengat, terutama di Desa Purwokerto ya. Kemarin saya sempat ke kantor Capil yang berada di itu timurnya imigrasi. Di sana ada mbak-mbak, kelihatannya masih PKL, dan di sana saya minta informasi apa saja yang diperlukan. Mungkin ada perbedaan dari 5 tahun yang lalu ketika saya ngurus untuk anak yang ketiga dulu ya. Ternyata setelah dikasih informasi, akhirnya besoknya itu mbak-mbaknya itu WA ke saya bahwa meralat informasi yang diberikan ke saya. Nah, kalau 5 tahun yang lalu, ini sebagai tambahan ya, kalau 5 tahun yang lalu itu saya ke kantor desa dulu, terus akhirnya anak yang baru lahir itu dapat nik itu sebagai nama, nik dan sebagainya, terus itu diperlukan untuk membuat KK dulu 5 tahun yang lalu masih di kecamatan. Nah, KK itu sebagai rujukan untuk pembuatan akte waktu itu masih di Kanigoro. Nah, ternyata hari ini enggak seperti itu. Nah, bagaimana? Yo, saya jelaskan ya sambil jalan. Intinya saya ini membuat akte kelahiran seperti ini. Nah, untuk anak keempat, tapi bukan ini hanya contoh ya. Yang perlu Anda persiapkan ketika Anda ingin membuat akte untuk anak Anda. Yang pertama itu adalah surat keterangan dari bidan atau rumah sakit. Itu asli ya, yang dibawa yang asli. Yang kedua adalah KK asli dan fotokopi. Mungkin nanti saya jelaskan di belakang ya. Terus selanjutnya KTP ayah ibu yang asli dan fotokopi. Terus KTP saksi, 2 orang saksi itu yang asli dan yang fotokopi. Selanjutnya buku nikah. Kalau 5 tahun yang lalu itu hanya fotokopi yang dilegalisir, tapi ternyata sekarang itu buku nikah yang asli dan fotokopi. Nah, berkas itu silakan bawa ke kantor desa ya. Di kantor desa Anda cari informasi atau gini aja, minta form F201. Nanti sudah paham untuk apa.
di situ sudah dijelaskan ya. Nah, setelah ada mendapatkan form F201 itu silahkan diisi sesuai yang diperlukan. Nanti kan di situ banyak banget. Kalau untuk ngurus kakak ini yang diisi, kalau untuk akte ini yang diisi seperti itu. Nah, form itu beserta berkas-berkas yang fotokopi, form beserta berkas-berkas yang fotokopi yang bukan yang asli ya. Itu silahkan dimasukkan ke dalam, kalau di Serengat ya, mungkin ada perbedaan di daerah lain saya nggak tahu. Silahkan dimasukkan ke map berwarna kuning, mintanya warna kuning. Nah, map yang warna kuning itu depan di paling depan map itu silakan diisi nama, nomor HP, sama alamat email yang masih aktif yang Anda bisa akses. Intinya seperti itulah. Nah, begini, setelah itu saya isi kemarin ya, ternyata masih ada kekurangan berkas yang harus saya penuhi. Kan begini, selama Anda mungkin itu anak pertama atau mungkin kakak masih baru dan sebagainya, nggak ada perubahan-perubahan, itu cukup hanya seperti yang saya bilang di awal tadi, itu sudah cukup. Tapi ketika mungkin anak Anda yang pertama atau kedua atau istri Anda ada perubahan keterangan, perubahan apapun lah, bisa saja perubahan agama atau perubahan status sekolah atau pekerjaan dan sebagainya, itu silakan dilampirkan sesuai kebutuhan. Karena di kakak saya ada perubahan, nah terutama itu perubahan waktu itu ijazah istri dulu masih pakai tamatan SMA, terus karena ada perubahan, nah itu harus dilampirkan fotokopi ijazah terakhir dan yang asli. Terus karena anak saya juga ada perubahan, itu melampirkan fotokopi ijazah terakhir dan yang asli. Menurut saya per hari ini pencatatan data kependudukan di Indonesia mulai bagus. Kemarin saya sempat nggak usah dirubah aja. Kemarin saya sempat bilang seperti itu. Ternyata loh, nggak mungkin mas. Ini umur segini harusnya sudah tamat ini. Nah, sekarang update. Jadi nggak bisa kita kita nggak usah dirubah, itu nggak bisa. Sekarang update data kependudukan Indonesia sudah bagus. Nah, setelah semua kita kumpulkan itu ya, berkas-berkas kita serahkan. Nah, ternyata itu yang asli, yang asli sama petugasnya cuma di foto-foto, terus dikembalikan lagi, aman, enggak ditahan, cuman kakak saja yang diminta, karena kan otomatis nanti diganti kakak yang baru ya. Jadi kakak yang asli itu dicabut, diminta ya. Nah, kenapa kok email? Nah, ternyata sekarang prosesnya seperti ini. Mungkin data yang diinput tadi, yang kita serahkan ke petugas tadi, itu mungkin saya nggak tahu jelasnya pastinya. Mungkin penonton ada yang tahu rutenya seperti apa, mungkin bisa nanti komen di bawah. Mungkin nanti sama desa itu diserahkan ke Capil mungkin ya, terus yang menginputkan online itu mungkin Capil. Nah, setelah semua selesai itu kita akan dihubungi atau nanti dapat notifikasi di email tersebut. Nah, begini yang unik begini. Setelah semua saya serahkan dan dinyatakan beres, cukup, lengkap dan sebagainya, terus saya tadi sempat bilang begini, loh mas, terus ini syarat-syarat untuk pembuatan aktenya bagaimana? Saya kan bilang seperti itu, kan setahu saya tadi hanya untuk perubahan kakak. Nah, ternyata data tersebut itu nanti di email kita itu akan mendapatkan dua dokumen sekaligus, yaitu kakak yang terbaru dan akte si anak tersebut sudah jadi. Ternyata seperti itu.
Tapi saya lupa estimasi waktu jadinya itu berapa, saya lupa, enggak tanya ya. Mungkin kita tunggu saja, nanti butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan, terus nanti saya update lagi ya videonya. Terus misalnya terlalu lama, nah nanti kita akan koreksi kesalahannya, mungkin di kantor desa yang enggak segera melaporkan berkas tersebut, atau mungkin di capilnya, atau mungkin di servernya kependudukan Indonesia, saya nggak tahu. Kalau terlalu lama, kalau saya rasa kalau waktunya itu wajar-wajar saja, jadi Indonesia per hari ini sudah bagus. Kenapa saya ngomong terlalu lama? Karena di beberapa grup kemarin ada yang nyetatus atau bikin tweet bahwa sudah berbulan-bulan akte anaknya belum jadi. Nah, kita tunggu saja berapa bulan atau berapa minggu jadinya nanti ya. Saya rasa segini dulu ya. Silakan dilihat tadi berkas-berkas apa yang dibutuhkan, terus prosesnya seperti apa. Ternyata sekarang itu hanya satu pintu. Jenengan cukup ke kantor desa saja, kantor desa saja, dan kebutuhan Anda akan KK ataupun akte itu sudah selesai. Terus mungkin ada yang tanya biayanya berapa? Biayanya gratis alias 0 rupiah. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like Beras Merah channel. Terima kasih.